Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Biopsikologi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang sistem visual. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama Lisa Natalia, yang kedua Siti Aprilia Wahyunintias, dan yang terakhir Imam Syafi'i. Baik, kita masuk ke penjelasan ya. Yang pertama, yaitu tentang stimulus visual. Stimulasi tumbuh dan kembang itu merupakan kegiatan merangsang kemampuan dasar pada anak, di mana agar anak mampu tumbuh dan kembang secara optimal. Kegiatan ini itu dapat dilakukan oleh orang-orang terdekat dari anak tersebut, baik orang tua anak maupun saudara-saudara dari anak tersebut. Yang kedua, yaitu dasar dan unsur penting pada cahaya. Dibedakan menjadi dua, yaitu panjang gelombang dan intensitas. Yang pertama yaitu panjang gelombang. Panjang gelombang ini di mana dia itu mengatur tentang warna pada cahaya. Dan yang kedua adalah intensitas, di mana intensitas itu mengatur tentang persepsi gelap dan terang pada cahaya tersebut. Selanjutnya kita masuk pada stimulus visual dalam persepsi. Persepsi diasumsikan untuk penggunaan kognisi memori yang ditimbulkan ketika seseorang melihat, dan karakteristik yang ditimbulkan pada penglihatan akan menimbulkan pengaruh pada perubahan terhadap persepsi. Selanjutnya tentang prinsip stimulus visual. Yang pertama, usahakan visual itu sesederhana mungkin, yaitu dengan menggunakan gambar, karton, atau bagan, atau bisa diagram. Yang kedua, visual digunakan untuk menekankan informasi sasaran sehingga pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Yang ketiga, gunakan grafik. Hal ini diperuntukkan untuk menggambarkan ikhtisar keseluruhan materi sebelum menyajikan unit demi unit pelajaran untuk digunakan. Dan yang terakhir, ulangi sajian visual dan libatkan audiens untuk meningkatkan daya ingat. Selanjutnya kita masuk pada keberhasilan penerapan stimulus visual. Keberhasilan penggunaan media berbasis visual itu ditentukan oleh kualitas dan efektivitas bahan-bahan visual dan grafik itu. Hal ini bisa dicapai dengan mengatur dan merorganisasikan gagasan-gagasan yang timbul dan merencanakannya dengan seksama. Selanjutnya, anatomi sistem visual. Dengan memahami struktur anatomi mata, tentunya kita harus mengerti bagaimana anatomi orbita. Apa sih anatomi orbita? Anatomi orbita merupakan tulang yang ditempati oleh mata, di mana mata itu berada di antara dua orbita, yaitu berada di sisi kiri dan berada di sisi kanan. Dinding orbita itu berbentuk piramida yang merupakan cavitas dalam skeleton visual dengan basisnya di anterior atau depan dan aspeknya mengarah ke posterior atau belakang. Bisa dilihat pada slide selanjutnya itu ada gambar yang sudah kami sajikan. Bisa dilihat itu ada seperti pupil, retina, dan bagian-bagian mata yang lainnya. Bisa dilihat dulu. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Lisa Natalia. Saya akan menjelaskan tentang visual psikofisiologi. Untuk lebih memahami bagaimana sistem visual mempengaruhi psikologis manusia, perlu dipahami kerja dari sistem penglihatan kita, yaitu mata. Mata adalah sebagai organ yang terlibat dalam sistem penglihatan.
dan berperan sangat penting dalam pengolahan rangsangan cahaya, yang kemudian ditransduksi menjadi impuls listrik. Impuls listrik ini kemudian akan dihantarkan ke pusat penglihatan di otak melalui serabut-serabut saraf penglihatan. Materi selanjutnya tentang persepsi visual. Persepsi visual adalah interpretasi cahaya yang masuk ke mata menjadi informasi visual yang spesifik di otak. Sistem penglihatan manusia mendapat informasi visual dari lingkungan sekitarnya, lalu diproses menjadi sinyal saraf dan menghasilkan persepsi visual. Informasi visual yang diterima oleh mata diproses di area-area yang berbeda pada otak. Interpretasi terhadap suatu objek yang melalui beberapa rangkaian proses, seperti persepsi warna, persepsi gerak, persepsi ruang, dan persepsi kedalaman dari informasi visual memberikan kode spesifik yang dianalisis oleh korteks oksipital. Informasi visual yang dihasilkan oleh sistem penglihatan akan menghasilkan persepsi yang berbeda, seperti gerakan, warna, dan kedalaman. Dan juga beberapa pasien dapat mengeluhkan kesulitan dalam mengenali objek, menentukan warna, menentukan jarak, dan melihat benda yang bergerak. Dan selanjutnya sistem optik. Sistem optik pada mata manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu kornea, lensa, serta cairan bola mata. Ketiga struktur tersebut bersama-sama berperan dalam pembiasan cahaya yang masuk ke dalam mata, sehingga tercipta suatu bayangan yang fokus di retina. Dalam memahami sistem optik mata, kita perlu membahas 3 hal penting, yaitu refraksi, akomodasi, serta visus. Materi selanjutnya tentang mekanisme proses visual. Mekanisme proses visual. Mekanisme proses visual ini ada 3, yaitu cahaya memasuki mata dan mencapai retina. Cahaya masuk ke dalam mata melalui pupil, kemudian melalui lensa dan sampai ke retina diatur oleh iris. Ukuran pupil akan disesuaikan dengan respon terhadap berbagai perubahan cahaya antara sensitivity atau acuity. Yang kedua, retina dan translasi atau menerjemahkan sinyal-sinyal cahaya menjadi sinyal-sinyal neuron. Retina sendiri terdiri dari 5 lapisan yang berbeda. Lapisan pertama yaitu reseptor, horizontal cells, bipolar cells, amacrine cells, dan retina ganglion cells, yang letaknya dari belakang ke depan bola mata. Masing-masing tipe neuron memiliki beragam subtipe. Lebih dari 50 jenis neuron retina sudah diketahui. Yang ketiga, dari retina ke korteks visual. Di dalam otak terdapat banyak jalur yang membawa informasi visual. Seperti jalur visual paling besar adalah retina geniculate striatum pathway yang mengonduksi sinyal-sinyal dari masing-masing retina ke primary visual cortex atau striate cortex melalui lateral geniculate nuclei di talamus. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, penglihatan binokular. Penglihatan binokular adalah keadaan visual simultan yang diperoleh dengan penggunaan mata yang terkoordinasi, sehingga bayangan yang sedikit berbeda dan terpisah pada setiap mata dianggap sebagai suatu bayangan tunggal dengan proses fusi. Ini sebagaimana tulisan dari Urek 2006, Kuswandari dan Ali 2007, Sitwell dan Fraser 2011, Snell 2014, Shauki dan Putri 2014. Prinsip penglihatan binokular. Langkah pertama untuk memahami penglihatan binokular dengan mengenali
elemen retina yang memiliki arah visual. Lokasi retina pada masing-masing mata akan berbagi arah visual subjektif yang umum. Maka stimulasi terhadap dua titik tersebut akan menghasilkan sensasi subjektif di mana target tersebut terstimulasi atau akan berada pada arah yang sama. Lokasi retina tersebut disebut berkorespondensi. Ketika bayangan suatu objek dalam suatu ruang jatuh pada titik yang berkorespondensi, objek tersebut dapat diusulkan sebagai objek tunggal. Oke, selanjutnya kerusakan sistem visual atau sistem mata. Itu ada 5. Yang pertama adalah miopi, hipermetropi, presbiopi, rabun senja, dan katarak. Nah, kelima itu bagaimana? Oh, ini. Yang pertama miopi atau biasa dikenal dengan rabun jauh, yaitu kelainan mata di mana bayangan yang dibentuk oleh lensa itu jatuh di depan retina, jatuh depannya retina. Sedangkan hipermetropi atau rabun dekat yaitu kelainan mata di mana bayangan yang dibentuk oleh lensa jatuh di belakang retina. Jadi kebalikannya dari miopi. Kelainan ini terjadi karena lensa mata terlalu pipih atau garis tengah mata pendek. Nah, yang ketiga adalah presbiopi, yaitu kelainan pada mata karena tidak elastisnya lensa mata untuk berakomodasi. Penderita kelainan ini biasanya menggunakan lensa ganda, double, lensa positif dan lensa negatif. Yang keempat, rabun senja, yaitu kelainan pada mata yang karena defisiensi vitamin A. Akibatnya penderita kesulitan melihat benda atau saat terjadi perubahan dari terang ke gelap atau saat senja. Yang kelima, yaitu mengeruhnya lensa mata yang dapat disebabkan oleh kekurangan vitamin B atau juga faktor usia. Makanya katarak ini berisiko tinggi pada usia lanjut. Oke. Nah, sedangkan pencegahan kerusakan visual itu bagaimana? Yang pertama adalah kita rutin meresahkan mata, minimal ya paling tidak 2 tahun sekali lah. Itu kalau kondisi mata kita sehat. Sedangkan jika kita merasakan mata kita tidak sehat, mungkin buram atau ada bayangan atau melihat tidak jelas, itu segera saja periksa mata ke dokter spesialis mata. Kalau di Tulungagung nanti teman-teman bisa rumah sakit Dr. Rizka Tulungagung, nanti menuju ke polimata. Itu yang pertama. Yang kedua, upayanya adalah mengkonsumsi makanan yang bergizi. Makan makanan yang banyak mengandung vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan lain yang dibutuhkan oleh kesehatan mata kita. Tuh. Lagi itu pencegahannya, dan jangan lupa tetap berusaha kita untuk selalu sehat